Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Ada banyak alasan yang membuat orang bisa merasa bahagia. Dan Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa kebahagiaan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebenarnya tidak tergantung pada hal-hal yang datang dari luar diri kita. Yesus menyatakan dalam Injil hari ini bahwa orang yang miskin, lapar, mereka yang menangis, bahkan mereka yang dibenci karena nama Yesus adalah orang-orang yang sungguh bahagia. Di pihak lain, Yesus juga mengalamatkan kata celaka bagi orang-orang yang kaya, yang kenyang, yang sedang tertawa, dan mereka yang dipuji oleh banyak orang. Dari kacamata dunia, pernyataan-pernyataan Yesus ini tidak cocok dengan standar dunia zaman sekarang, yang cenderung mengukur kebahagiaan seseorang dari apa yang dia miliki secara kasat mata. Bila kebahagiaan hanya diukur dari hal-hal yang dimiliki oleh seseorang, maka kita boleh mengatakan bahwa orang-orang kaya, mereka yang terkenal, para penguasa, seharusnya menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari kita tahu bahwa hal yang terjadi tidak demikian. Sabda bahagia dan juga sabda celaka Yesus ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang alasan utama kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Di saat kita tidak memiliki apa-apa, merasa lapar, menangis, dibenci, dan diperlakukan tidak adil lantaran iman kita, apakah masih ada alasan yang bisa membuat kita bahagia? Dari pengalaman hidup setiap hari, kita kerap diantar untuk merenungkan makna hidup kita secara lebih mendalam, bukan dalam saat-saat yang penuh tawa, tetapi di saat yang penuh dengan pergumulan dan air mata. Pada momen ini kita diajak untuk melihat lebih dalam apa saja hal-hal yang membuat kita bisa bertahan. Kita boleh mengalami kekuatan dalam hidup ini. Kita diajak untuk melihat apa tujuan utama kita hidup dan apa yang dikehendaki oleh hidup itu sendiri untuk kita. Kita dituntut untuk memberi makna terhadap hidup ini. Ketika kita mampu menerima dan memberi makna atas seluruh realitas hidup kita, pada saat itulah kita akan memperoleh kebahagiaan yang tidak bisa dirampas dari diri kita. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita harus memaknai hidup itu sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nyawa kita, boleh diambil dari kita. Tapi ada 3 hal yang tidak pernah bisa diambil orang lain dari kita, yakni iman, harapan, dan kasih. Iman, harapan, dan kasih kepada Kristus sungguh menjadi bingkai bagi kita untuk melihat dan memaknai kehidupan kita. Ketika hidup ini terasa sangat berat untuk dijalankan, kita tidak pernah berhenti dan menyerah, karena kita punya iman dan harapan pada Yesus yang terus berjalan bersama kita. Mungkin
makanan minuman yang kita makan dan kita minum setiap hari tidak semewah makanan yang ada di restoran mahal. Tetapi segalanya menjadi lebih nikmat ketika kita mengimani bahwa kita makan bersama dengan Yesus yang kita cintai. Sebagaimana makanan akan terasa lebih nikmat ketika kita memakannya bersama orang-orang yang kita cintai. Ketika ada keakraban, ada kasih dan penerimaan di sana, hidup kita akan terasa lebih bermakna ketika kita menjalani dengan Yesus yang kita cintai. Bersamanya kita akan melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Situasi-situasi sulit dalam hidup selalu mengajari kita untuk belajar mencintai dan mengandalkan Allah dalam hidup kita. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini mengatakan demikian dan menegaskan semuanya untuk kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka mari kita bertanya pada diri kita, apa saja hal yang membuat saya merasa bahagia selama ini? Apakah saya sudah menjadikan Yesus sebagai alasan dan sumber utama kebahagiaanku? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan itu kita perjuangkan bersama Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tetapi hati yang bahagia sungguh-sungguh menjadikan kita makin kuat bertahan di dalam kehidupan ini. Semoga hati kita terus bahagia menjalani hidup ini. Dan semoga dengan hati yang bahagia ini kita bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Kebahagiaan sejati sebagai orang-orang terpanggil adalah ketika kita bersatu dengan Tuhan dan hidup kita sungguh dituntun di jalan Tuhan, di jalan kebenaran yang membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih sempurna. Jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Datang kepada Dia. Dialah sumber kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.